Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya. Em, saya pikir di Indonesia sekarang sudah mau hampir pagi ya, karena di sini sudah jam 5 mau 5 sore. Ya, saya baru habis ada kegiatan sedikit kerjaan rumah selesai, jadi ya udahlah. Jadi kali ini saya mau menceritakan sedikit. Pasti teman-teman, sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya yang berada di Flores atau di Jakarta, seluruh Indonesia, atau atau dimanapun berada kalian, pasti kalian ingin penasaran kan, oh gimana caranya ini dia bisa masuk bisa masuk Kanada gitu ya kan. Pasti teman-teman kepingin tahu gitu, apalagi buat sahabat-sahabat saya sahabat-sahabat saya yang di Flores, terutama yang di kota Ende ya. Ya, karena dari teman sahabat saya SMP, SMA, karena semua kebanyakan belum tahu ya gimana ceritanya saya bisa masuk Amerika gitu. Jadi saya tidak, karena waktu kemarin saya pulang ke Indonesia juga saya jarang ketemu juga, hanya cuma beberapa orang yang saya ketemu. Itu pun saya tidak cerita seutuhnya gimana saya bisa berada tinggal di Amerika gitu. Jadi saya buat video ini biar sahabat-sahabat saya yang di Indonesia, yang di Ende, terutama di kota Ende, biar mereka bisa menonton, oh ternyata ada teman saya yang tinggalnya di Amerika ya, itu dia begitu. Pasti penasaran bagaimana saya bisa masuk Amerika, dan kali ini saya akan menceritakan awal mulanya saya masuk Amerika. Jadi saya bukan pasti teman-teman bertanya, aduh, pasti dia menikah sama orang bule ya gitu, pasti begitu. Karena orang kalau masuk sorry, kalau orang kalau masuk Amerika atau di Belanda atau di mana-mana, pasti berpikirnya ada orang yang sponsor sih, ada orang yang bawa, atau dia menikah suaminya orang mana gitu ya. Tapi saya berbeda, saya datang ke Amerika tidak disponsori sama siapa-siapapun gitu, tidak dinikah dengan siapa-siapapun. Waktu itu saya masuk Amerika saya masih umur 21 tahun kalau nggak salah ya. Ya, saya masih di umur 21 tahun. Di situ saya sudah masuk Amerika, dan masuk di Amerika itu saya sudah statusnya sudah sebagai working visa gitu. Status saya sudah berada maksudnya saya ada working permit kerja gitu, sudah ada maksudnya, karena saya dibantu oleh sponsorship dari hotel yang tempat saya kerja gitu. Jadi itulah awal ceritanya kenapa saya masuk Amerika, dan itu pun nekat saya untuk gimana caranya saya bekerja di luar negeri itu. Jadi itu ceritanya. Jadi kalau kalian kepingin lebih selanjutnya, dan saya akan menceritakan yang lebih lengkapnya lagi di video-video berikutnya, tapi jangan lupa kalian subscribe, comment, like. Jadi saya akan upload lagi video-video selanjutnya bagaimana kehidupan saya di Kanada bersama anak saya di sini gitu. Jadi hari-harinya biar kalian tahu hari-hari saya di sini. Saya bekerja full time di sini, dan juga ada saya single mom sekarang. Saya sendiri di sini, nggak ada siapa-siapa. Keluarga saya banyak di Indonesia, di Flores terutama. Jadi saya memang di sini sendiri, hanya berdua aja sama anak saya ya. Dan mungkin kalian akan bertanya ya, mungkin di sini di Kanada sini, di Amerika sini banyak ketemu orang Indonesia. Jujur, saya di sini tinggal sudah lebih dari berapa tahun, maksudnya sudah lama lah gitu. Sudah kurang lebih dari 16 tahun ya di sini. Jadi saya jarang ketemu orang Indonesia. Jadi saya ketemu orang Indonesia mungkin 1, 2, 3 orang gitu aja, kalau nggak banyak itu enggak gitu. Jadi awal mulanya itu saya ketemu satu orang Indonesia. Waktu itu saya belum menikah, saya juga tidak punya pacar atau apa, itu enggak. Saya ketemu satu, tapi kita tidak boleh sebut nama siapa ya gitu, karena itu saya nggak mau menyinggung perasaan orang itu. Tapi mungkin karena mungkin ya karena dia orang luar dari provinsi, maksudnya dia orang mana gitu. Saya orang Flores, mungkin beda sifatnya kali ya. Jadi saya itu orangnya pekerja keras, dia juga pekerja keras. Jadi sama-sama dia bekerja di hotel. Saya waktu itu pertama kali itu karena
di hotel saya itu diutuskan saya untuk kerja di restoran juga. Jadi di situ aku bekerja restoran sama hotel juga. Jadi saya bekerja sambil saya kursus, saya punya ambil lagi saya punya sekolah lagi gitu, biar saya menambah saya punya pengetahuan di sini. Kalau saya nggak ngambil kursus lagi, saya punya bahasa dan studying lagi gitu, jadi saya nggak bisa bekerja mencari kerja yang lebih bagus gitu. Jadi pas saya kerja part time, jadi saya ketemu dia gitu. Waktu itu saya juga tidak ketemu dia langsung begitu, enggak. Jadi ketemunya sepintas lewat seseorang, ada dia kayaknya orang mana gitu, saya ketemu dia bilang sama saya, Fatma itu ada orang Indonesia gitu. Terus saya bilang really, he said yes. Terus dia share dia punya nomor kontak telepon gitu loh. Nah terus itu dia kasih nomor teleponnya, saya kontak dia SMS, terus kami ketemu begitu, terus itu berteman lah gitu. Jadi berteman, dan dia jadi dia ajak saya untuk kami kontrak rumah gitu, kontrak apartemen gitu, rumah dua kamar, satu kamar buat dia, satu kamar yang saya. Jadi itu pun ringan ya buat kami orang. Jadi dia satu kamar, saya satu kamar. Jadi di saat itu rentingnya sekitar $750. Jadi kami share gitu. Jadi pas di situ aku tinggal sama dia, kan jadwal kerja saya kan malam, namanya kerja di restoran atau apa itu kerjanya lebih, kan saya paginya pergi kuliah, paginya saya ambil saya punya sekolah, sore dari tempat tempat kuliahnya saya itu, tempat saya yang belajar sekolah itu college, terus itu saya habis pulang jam 2 atau setengah 3, saya langsung ke tempat kerja gitu. Dan dia tahu saya bekerja, jadi setelah kami waktu itu pokoknya akrab, saling mendukung saya begitu. Nah setelah ada officer yang di rumah yang kami rentek itu, namanya dia sebagai supertender ya. Jadi orang officer itu menawarkan kami, karena kami berdua kan single semua gitu, masih anak muda gitu ya. Jadi ada seorang gadis, dia nikah muda gitu kan, dia dari negara India kalau nggak salah, orang India. Tapi saya nggak tahu, kami juga nggak kenal dekat sekali sama dia karena dia bermasalah ya. Jadi supertendennya kan merasa kasihan, jadi minta tolonglah sama saya, sama teman aku, saya itu orang Indo itu berdua, karena kami kan masih gadis, nggak punya siapa-siapa. Jadi dia bilang kalau kalian bisa menolong dia, bolehkah kalian bertiga bisa share gitu, nanti uangnya kan bisa kalian simpan kan, pembayarannya gitu. Jadi teman saya itu orang Indonesia tuh dia tidak mau, dia nggak mau, dia bilang saya nggak mau banyak orang gitu, cukup kita berdua aja sih. Saya kan orangnya tidak bisa ya, karena saya tuh tidak bisa melihat orang nangis atau sedih atau dalam kesusahan. Saya bilang please just helping her, aku bilang gitu. Memang sih kamu nggak suka, tapi kita siapa tahu suatu saat kita dalam keadaan begini pasti ada orang menolong kita, saya bilang gitu kan. Kita nggak tahu what's the next, aku bilang gitu. We doesn't know what's the next, what happened to our life. So saya mencoba untuk membujuk dia, gimana caranya itu perempuan cewek itu bisa tinggal dengan kami. Jadi dia bilang sama saya, teman saya bilang, terus nanti dia tinggalnya di mana? Saya bilang nggak apa-apa, saya bisa share saya punya room, saya bilang gitu kan. Room saya kan kecil, dia punya teman saya agak besar gede kan. Jadi dia bilang oke, kamu masuk tinggal aja dengan saya, maksudnya kamu tidur dengan saya gitu, kamar kamu kasihkan dia aja. Karena dia setuju, agree, ya udah saya bilang oke, that's fine. So I don't know what happened. Terus dia tinggal sama kami. Mula awalnya itu we are so close, kami dekat sekali atau apa. Dia ini nggak kerja, orang ini hanya tinggal dengan kami tuh kan, tapi dia dapat uang dari bantuan gitu loh, karena dia kan laporin apa segala macam di sini ada tetapi gitu. Soalnya terus itu what happened with I have no idea. Saya kan kerja. Jadi dia ini, yang orang baru ini yang kami tolong tadi, dia kan nggak tahu kalau saya kerjanya kan siang sampai tengah malam, sampai kadang-kadang kalau weekend saya sampai rumah 2:30 pagi, karena kan masih bersih table, masih ngepel atau apa gitu kan. So
dia nggak tahu, dia pikirnya saya ini uh, sama orang laki-laki lah atau laki-laki, atau berpikiran seperti negatif, ya nggak benar gitu ya. So she's try to be broken, maksudnya mau broken the thing, maksudnya mau apa, membuat saya sama teman saya orang Indonesia itu, kami jadi renggang gitu, nggak ini kan, karena sudah masukan dari dia begitu. Jadi suatu saat dia tidak ngomong sama saya, tidak langsung, maksudnya tidak langsung ke saya gitu. Mereka mulai di behind me, melakukan sesuatu itu di belakang saya. Itu pun tanpa saya pengetahuan saya nggak tahu apa gitu. Dan one day I go to work, but they know that I work because this is my uniform, like a uniform dari tempat restoran dan saya kerja itu. Saya habis, kalau kotor kan, kalau kita kerja di restoran kan pasti bajunya itu kan kotor ya, karena kita sering bawa makanan, lap meja gitu kan. Terus aku pulang kerja setiap kali I'm washing then I hang to in the di washroom gitu kan. Dia lihat itu uniform saya, uniform di tempat kerja saya. Terus saya nggak tahu apa yang mereka ngomong di belakang saya. Terus aku pergi kerja, pulangnya dia nggak tahu mereka berdua ngomong apa-apa, saya nggak tahu. Masih itu pada musimnya dingin sekali, aku nggak tahu berapa derajat, kalau nggak salah dingin yang ngeri itu, sampai kulit tuh pecah semua, sampai ke tangan gitu. Baru saat itu saya belum punya jaket yang besar sekali kan. Maksudnya itu baru pertama loh, awal saya datang ke Kanada, baru satu tahun setengah itu kalau nggak salah. Itu saya belum punya jaket yang tebal sekali, itu saya belum punya gitu. Masih saya beli ke jaket yang agak biasa aja, yang berapa minus yang bisa tahan gitu. So aku pergi kerja gitu, pulang kerja, saya nggak tahu mereka, dia ganti kunci pintu gitu. Maksudnya dia kunci apartemen itu dia ganti locknya gitu. Kuncinya sudah different gitu, sudah lain kan. Saya pulang 2:30 pagi, saya